Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi di kelas TikTok Shop bersama saya Apoy. Kali ini kita akan membahas bagaimana teman-teman bisa sukses beriklan di TikTok Shop ya, atau di TikTok. Ya, banyak banget yang nanyain gimana sih Bang cara iklannya murah, gimana sih Bang cara iklannya biar banyak orderan, gimana sih caranya iklannya biar nggak boncos, atau iklannya suka banyak banget yang nggak berjalan atau nggak nge-spend gitu ya. Nah, kita akan membahasnya buat teman-teman yang memang pemula dan juga teman-teman yang saat ini berjualan, gimana caranya teman-teman nge-scale up. Ya, mungkin ini tips dari aku, semoga bisa ngebantu teman-teman. Oke, kita nggak banyak materi tapi kita langsung praktek. Kita coba lanjut. Kita langsung masuk materi aja ya teman-teman ya. Oke, di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan atau yang diperlukan untuk teman-teman memulai beriklan di TikTok ya. Jadi di sini adalah semua yang kaitannya dengan eh, suksesnya beriklan teman-teman. Nah, di sini nanti aku akan jelaskan satu persatu ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan. Yang pertama di sini ada akun TikTok atau toko ya. Akun TikTok atau toko. Jadi teman-teman bisa masuk atau ke sini ya, ke aplikasi TikTok. Teman-teman bisa buat akun TikToknya, teman-teman buat eh, di sini. Nanti teman-teman namain nama tokonya dan juga teman-teman bisa upload videonya. Kenapa harus punya akun TikTok? Karena nanti kedepannya video-video yang teman-teman posting ini untuk apa? Untuk diiklankan dan teman-teman nyari winning ads-nya atau FYP-nya lah ya untuk di scale up. Jadi kalau emang udah dapet, udah murah, jadi teman-teman bisa digas. Oke. Nah, di sini aku ada contohnya, ada yang 2M ya tampilannya, teman-teman bisa lihat di sini. Ini 2 juta ya, ada lagi teman-teman yang lainnya banyak banget. Yang 1 juta ya di sini. Ini adalah ya video-video yang diiklankan. Jadi teman-teman harus wajib banget punya akun TikTok bisnis ini atau tokonya. Oke. Nah, yang kedua di sini ada namanya Spark Ads atau Connect Account. Ya, kalau teman-teman yang sebelumnya iklan konversi itu pasti udah kenal namanya Spark Ads ya. Atau teman-teman di sini belum ada yang kenal namanya Spark Ads, dan teman-teman yang sudah mendaftar TikTok Shop dan sudah jalan TikTok Shop Shop Purchase, pasti di sini teman-teman sudah mengkaitkan akunnya dengan akun toko ini. Ya, jadi ini wajib banget ya. Kalau ini namanya connect account teman-teman ya. Jadi satu akun TikTok hanya bisa satu yang terhubung dengan business manager. Nah, jadi kalau misalkan kalau teman-teman menggunakan akun lain, BM lain, itu teman-teman nggak bisa connect lagi nih dengan akun tokonya ya. Jadi teman-teman mau ngiklan, misalkan ini satu toko tapi dua akun business manager, beda business manager ya. Jadi itu teman-teman bisa nyebrang BM ya. Nyebrang BM itu dalam arti nggak perlu di invite atau masuk ke business manager, tapi teman-teman bisa menggunakan postingan di dalam ini, di dalam toko ini. Bisa aja sebenarnya kalau teman-teman mengundang akun ads-nya atau akun iklannya ke dalam sini ya. Jadi kita bisa request nanti akun advertiser ID-nya berapa ya di sini. Jadi teman-teman ada akun advertiser ID, silakan teman-teman copy. Nanti dimintakan untuk masuk ke dalam BM, baru bisa connect atau menggunakan postingan ya, postingan TikToknya atau tokonya ya, seperti ini ya. Jadi di sini adalah connect account ya, jadi artinya teman-teman langsung di direct ke postingan akun TikToknya langsung. Nah, jadi ada lagi teman-teman selain itu namanya Spark Ads ya.
Sepakat sini jadi teman-teman kalau tidak menggunakan connect account, jadi bisa juga menggenerate sebuah code dari postingan nanti yang akan dimasukkan ke dalam TikTok Ads Manager-nya. Seperti itu ya. Jadi di sini teman-teman harus paham dulu apa itu Spark Ads. Jadi aku awalnya dari sini teman-teman ya. Jadi teman-teman tahu dulu Spark Ads, teman-teman connect account. Jadi teman-teman nanti akan dipermintakan untuk perizinan di profil tokonya. Jadi teman-teman bisa masuk ke menu ini, ke menu profile, kemudian teman-teman klik menunya, nanti masuk ke creator tools ya, dan juga ada add setting di bawah sini. Nanti teman-teman bisa klik aja ya, disetujui. Nanti di videonya teman-teman bisa lihat di sini, teman-teman upload video nih, nanti di bawah sini pojok kanan ada titik 3, kemudian teman-teman bisa pilih add setting, dan juga nanti di sini bisa kita perizinkan kodenya, kita bisa ambilkan kodenya, nanti akan dikopikan kemana, di akun TikToknya. Nanti kita lihat ya. Jadi di sini kita juga bisa only show in ads saja, jadi kita postingannya nggak akan ditampilkan kecuali untuk iklan aja, itu juga bisa. Jadi di hidden seperti itu ya teman-teman ya. Nah, masukannya di mana? Di sini teman-teman ya. Jadi kalau kita coba cek untuk Spark Ads, oke. Nah, ini teman-teman bisa ke aset, kemudian materi iklan ya. Materi iklan, dan juga di sini kita coba lihat materi iklan. Nah, di sini ada postingan Spark Ad ya teman-teman ya, postingan Spark Ad. Nah, ini adalah postingan-postingan ya yang diautorisasi atau diminta kodenya. Jadi teman-teman bisa menggunakan toko lain atau akun lain sebagai iklannya juga bisa. Ya, jadi teman-teman nge-generate code dulu ya tadi di sini, lalu masukkan kodenya. Nanti postingannya akan tampil di sini. Seperti itu. Itu adalah penjelasan connect account, BM-nya, dan juga Spark Ads-nya. Itu penting banget ya. Karena untuk meningkatkan views-nya, dan juga teman-teman nggak buat iklan baru lagi gitu. Oke. Yang selanjutnya di sini budget and bid. Budgeting dan juga bid. Ya, budgeting dan juga bid. Dan kalau mungkin teman-teman di sini belum ngerti apa itu budgeting dan bid, jadi teman-teman itu harus paham dulu bagaimana cara baca datanya, bagaimana cara masang budget dan bidnya ya, jadi supaya iklannya berjalan dan juga dapat gitu ya. Nah, gini caranya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman bisa klik buat dulu di sini. Kita klik buat. Jadi kalau misalkan kita mulai awal di sini. Di sini ada objektif ya, teman-teman. Di sini aku mulai menjelaskan sekilas ke teman-teman, balik lagi konversi dengan shop purchase. Jadi di sini adalah yang lagi hits banget, ada dua objektif ini. Jadi teman-teman bisa pakai konversi atau shop purchase. Jadi kalau konversi ini nanti larinya ke landing page ya, ke website. Teman-teman pakai WA atau form, nanti teman-teman melayani chat yang masuk gitu ya. Kalau shop purchase ini nanti langsung ke toko TikTok Shop teman-teman. Oke, kalau konversi di sini dia udah ada namanya CBO ya. Di sini aku nggak ngejelasin banyak untuk konversi karena kita membahasnya TikTok Shop, teman-teman. Oke. Nah, di sini teman-teman lihat sendiri ada namanya CBO. Nanti ini penting juga untuk apa? Untuk optimasi juga ya. Jadi di sini ada namanya CBO. Nah, kalau di shop purchase ini belum ada, teman-teman ya. Shop purchase ini belum ada CBO-nya gitu. Ya. Nah, di sini bedanya. Jadi kalau konversi, kalau CBO di sini aku sedikit jelaskan. Jadi kalau CBO ini dia mengoptimalkan anggaran ke semua
grup iklannya gitu ya. Jadi dia mengoptimalkan yang memang iklannya berpotensi menurut sistem seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman nyalakan ini, teman-teman nanti akan menentukan budgetnya di campaign gitu ya. Nah, kalau misalkan shop purchase, kita bisa masuk ke shop purchase, kita bisa lanjutkan. Nanti kalau udah kebuka fitur shop purchase-nya, nanti teman-teman ini ya. Jadi pilihnya campaignnya, objektifnya shop purchase. Di sini ada toko ya, shop setting. Kita lagi ngebahas ini ya, budget and bid. Oke, masalah budget and bid banyak banget yang suka kendala, iklannya nggak jalan, iklannya tiba-tiba meludak gitu ya, atau ngegas boncos tiba-tiba gitu. Nah, itu teman-teman karena memang mungkin belum ngerti cara masang bidnya dan juga budgetnya. Makanya perlu hati-hati banget teman-teman di sini pemilihan ini. Jadi teman-teman ini bisa bahaya juga bagi teman-teman yang belum mengetahuinya ya. Oke, jadi di bawah sini ada strategi penawaran, teman-teman. Ada namanya cost cap dan juga lowest cost. Ya, kalau cost cap ya, jadi aku jelaskan satu persatu di sini, teman-teman. Kalau cost cap ini lebih, jadi kita nawarin ke sistem, TikTok tolong dong, saya punya budget 40.000 aja nih per ordernya, seperti itu ya. Jadi kita ngasih tahu TikTok itu jangan lebih dari ini, 40.000 ya. Bid ya, itu namanya bid. Ini namanya bid. Jadi TikTok tolong carikan audiens yang memang sekiranya 40.000 lah, biar ya rata-ratanya per ordernya, seperti itu. Oke, jadi ini bisa nggak mahal iklannya, bisa nggak murah iklannya, bisa aja teman-teman ya. Jadi nggak ada eh, apa suatu sistem itu memang murah terus. Jadi teman-teman juga harus cross check lagi, bisa aja dari video iklannya. Tapi teman-teman, ini adalah cara amannya supaya teman-teman nggak salah persepsi atau teman-teman salah masukin, seperti itu. Jadi budgetingnya teman-teman harus paham dulu, bidnya pasangnya berapa, jangan sembarangan, nanti bisa ngelos atau ngedol gitu ya. Nah, yang kedua di sini ada lowest cost. Misalkan di sini kita mulai memasuki anggarannya sebesar minimal 200.000 ya teman-teman ya, beriklan di TikTok minimal 200.000. Jadi teman-teman punya anggaran 200.000, dan di sini ada lowest cost. Jadi lowest cost ini ibarat ibarat kita menyerahkan budget ini ke TikTok gitu ya. TikTok tolong dong cariin iklan yang murah gitu. Biaya terendah ini murah ya. Jadi biarin sistem yang mencarinya gitu ya. Bisa aja 20.000, 30.000, 40.000, bahkan 100.000 juga bisa jadi kalau lo pakai lowest cost ini. Nah, jadi pada intinya mana yang bagus gitu ya? Keduanya bagus teman-teman ya, keduanya bagus ya. Jadi teman-teman juga harus tahu dulu cara penggunaannya sebenarnya. Oke, nah biasanya cost cap itu berapa yang bagusnya? Oke, nah di sini kalau aku sarankan teman-teman bisa menggunakan budgeting 2 juta, kemudian bidnya 40.000 ya. Kenapa seperti itu ya? Karena budget ini biasanya itu harus 40 atau 50 kali bid. Ya, makanya aku 20 sampai 50 kali bid. Nah, di sini aku makainya 2 juta, teman-teman ya. Nah, ini bakal habis semua nggak 2 juta? Nggak ya, teman-teman, nggak langsung habis semua. Karena kita menggunakan cost cap ini aman banget teman-teman. Ini ditinggal tidur juga aman, teman-teman, tinggal tidur juga aman. Jadi iklannya nggak terlalu teman-teman pantengin terus gitu ya. Jadi aman banget teman-teman. Ini yang paling aku rekomendasi teman-teman untuk awalan baru ngiklan shop purchase. Teman-teman cocok banget pakai ini di 40.000 dan juga 2 juta. Oke.
Nah, di sini ada lowest cost. Nah, lowest cost ini jangan langsung 2 juta teman-teman ya, bahaya banget. Jadi teman-teman mulainya harus dari 200.000 aja gitu ya, untuk awalan, untuk teman-teman pakai lowest cost. Makanya mungkin banyak yang salah karena masangnya langsung besar gitu ya. Itu bahaya banget teman-teman, itu harus bener-bener dipantengin banget dashboardnya gitu. Kalau teman-teman pakai cost cap ini aman banget, rekomendasi banget buat teman-teman gitu ya. Jadi kalau walaupun teman-teman punya budget saldo 2 juta 200.000, ini nggak akan habis gitu ya, nggak terus juga kemudian ini akan tetap berjalan walaupun teman-teman saldonya 200.000, tapi dia akan menyesuaikan ini ya anggaran teman-teman gitu. Nah, itu penjelasan cost cap dan bid, cost cap sorry, bid dan juga lowest cost. Oke, nah di sini cara selanjutnya, di sini teman-teman FVP atau winning ads. Nah, jadi teman-teman harus cari dulu nih ya, konten-konten mana aja yang memang sudah winning ya, sudah winning ads. Ya, di sini teman-teman cari view-nya paling terbanyak gitu ya. Nah, jadi teman-teman menggunakan konten itu aja. Nah, cara winninginnya gimana ya? Cara winningin videonya gimana? Jadi teman-teman kalau tips dari aku, jadi teman-teman kan pertama itu connect account. Jadi teman-teman juga harus mencari winning ads-nya. Jadi teman-teman harus mencoba semua videonya. Seperti itu ya. Jadi teman-teman ini harus cobain nih semua video memang berpotensi winning ads gitu. Nah, bisa aja teman-teman menggunakan shop purchase ini dan juga teman-teman menggunakan penayangan video ini supaya apa? Supaya jangkauannya lebih banyak, lebih murah, dan juga teman-teman reach atau view-nya banyak gitu ya. Jadi banyakin view dulu, like dulu, jadi teman-teman bisa kebantu dari engagement penayangan video ini. Ya, jadi jangan pakai shop purchase saja gitu ya. Jadi harus pakai objektif lainnya untuk ngebantu teman-teman yang memang brandnya belum atau teman-teman punya jualan yang memang belum dikenal. Jadi teman-teman harus menggunakan objektif yang lain dulu ya. Jadi nggak aku sarankan langsung shop purchase. Shop purchase-nya dibanyakin kemudian didukung oleh objektif lainnya seperti itu. Oke, di sini ada view and engagement. Ya, jadi tadi yang aku jelaskan, teman-teman bisa menggunakan tadi objektif yang lainnya untuk nge-support videonya, dan kemudian teman-teman bisa mendapatkan interaksi yang banyak dan juga view yang banyak dan juga like yang banyak atau komentar, karena ini mendukung banget teman-teman ya. Jadi komentar itu diaktifkan supaya ada engagementnya atau trafficnya gitu ya. Jadi engagement itu penting banget teman-teman untuk menarik perhatian. Jadi selain teman-teman menggunakan itu shop purchase, jadi teman-teman bisa menggunakan objektif lainnya untuk meningkatkan view and engagementnya. Oke, yang selanjutnya di sini adalah duplikat winning ads. Ya, duplikat winning ads. Jadi teman-teman di sini aku coba masuk dulu. Nah, di sini aku memasuki dashboardnya brand The Camel ya. Teman-teman bisa lihat ini hari ini ya. Ini spendingnya itu hampir 4.500.000 ya. Hari ini aja ya teman-teman ya. Hari ini aja 4.500.000. Nah, kemudian di sini total ordernya ini sekitar 156 orderan. Nah, jadi di sini aku jelasin gimana caranya teman-teman duplikat winning ads. Jadi teman-teman bisa lihat di sini banyak banget generate code ya, generate code atau kode random gitu. Ya, nama campaignnya emang seperti ini karena memang diduplikasi teman-teman ya.
diduplikasi gitu. Jadi makanya nama kampanyenya seperti kode-kode seperti ini. Oke. Nah, jadi kalau kita memasuki winning campaign seperti ini, nah di sini teman-teman bisa lihat di sini dia menggunakan satu ad group. Jadi teman-teman yang pertama itu teman-teman harus satu campaign, satu ad group, satu ads ini boleh. Ya, jadi ini teman-teman menggunakan ini untuk apa? Untuk teman-teman tidak terlalu banyak video dan juga ad groupnya seperti itu ya. Jadi itu yang pertama. Oke. Nah, ini kalau kita lihat dan juga yang kedua di sini teman-teman menggunakan bid ya. Budget 2 juta. Kemudian bidnya 40.000. Nah, ini ya view. Nah, kalau teman-teman tanya sebentar ya, kita coba besarkan dulu. Nah, ini satu campaign, satu ad group, satu ads. Kemudian budgetnya 2 juta, bidnya 40.000. Nah, kalau teman-teman tanya apakah cara ini juga bekerja di brand lain ataupun produk lain? Iya, jawabannya teman-teman bagus. Teman-teman silakan cobakan budget 2 juta dan juga bidnya 40.000. Aku semua brand ini menggunakan seperti ini. Ya, cara untuk bid and budgetnya. Oke, dan juga ad groupnya satu aja, teman-teman. Kita bisa lihat edit. Nah, cara yang kedua, teman-teman di sini adalah broad ya. Di sini broad. Jadi ada juga namanya broad. Broad itu artinya tanpa interest. Gitu. Ya, tanpa interest. Jadi teman-teman bisa membuat campaign yang memang tanpa interest dan juga teman-teman harus ngulik juga nih interest yang ada di dalam TikToknya. Ya. Dan kemudian di sini juga ada yang terbaru namanya tagar hashtag ya. Hashtag di sini juga teman-teman bisa cari, nanti dia akan merekomendasikan. Misalkan aku coba cari sabun ya. Sabun. Nah, seperti ini ya, sabun muka ya. Teman-teman bisa pakai hashtag juga. Ya. Jadi teman-teman juga di sini harus perhatikan audiensnya. Jadi pastikan cukup luas audiensnya ya. Sabun atau skincare ya. Skincare ini lumayan luas teman-teman ya. Nah, skincare. Nah, jadi lumayan banyak untuk skincare tapi lebih pasti gitu ya. Jadi teman-teman bisa gunain broad yang pertama, campaign pertama broad, campaign kedua interest, boleh diulik interestnya. Dan juga kalau emang produknya cewek dan cowok, teman-teman bisa no limit atau tanpa batas. Teman-teman bisa umur dari 18 ataupun seperti ini 25 sampai 44 seperti itu. Dicobakan. Ya, kalau emang teman-teman spesifik untuk wanita ya wanita aja, jangan langsung no limit. Gitu ya. Itu teman-teman kalau misalkan broad ini, kalau broad seperti ini memang untuk brand yang memang sudah cukup viral. Jadi teman-teman untuk produk yang masih baru aku anjurkan teman-teman coba-cobain interest juga. Teman-teman cobain objektif lainnya untuk mensupport video viewsnya, engagementnya. Jadi jangan langsung broad gini ya. Jadi teman-teman boleh pakai broad dan juga interestnya seperti itu ya. Dan juga budgetingnya dan juga bidnya ini tetap seperti ini di 2 juta dan juga bidnya di 40.000 gitu teman-teman ya untuk duplikat. Jadi itu penjelasannya awalnya ya untuk teman-teman yang memang baru bener beriklan ya. Oke. Nah, jadi kalau selanjutnya di sini aku hanya kalau aku mengajarkan anak-anakku ya, ini kita biasanya menduplikasi campaign kalau memang
teman-teman mendapatkan winning ads-nya. Jadi teman-teman bisa filter dulu campaign mana yang memang banyak mendapatkan lead-nya, bisa teman-teman 7 hari terakhir ya ataupun 30 terakhir ya. Paling rekomendasi 7 hari terakhir ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa mencari filter by konversi terbanyak, dan juga teman-teman bisa select all juga bisa. Teman-teman bisa memasuki ad groupnya, dan juga teman-teman bisa menganalisa nih mana ad group yang winning ads-nya. Nah, kalau misalkan seperti ini sudah murah, sudah masuk, teman-teman bisa salin tapi ke campaign baru, jangan di campaign yang sudah ada, nanti dia membuat ad group baru. Jadi aku sarankan campaign baru. Jadi kita duplikasi aja, kita samakan aja teman-teman ya, kita samakan langsung semuanya sama, kita tinggal duplikasi aja seperti itu. Ya, itu untuk duplikat winning ads. Jadi langsung teman-teman langsung publish iklannya aja gitu. Jadi tanpa peduliin yang lainnya seperti itu. Oke, nah itu adalah untuk duplikat ads dan juga placement interesting tadi sudah banyak. Nah, kalau sudah dapat ya teman-teman tinggal scale up atau perbanyak campaignnya seperti yang dijelaskan tadi, cara yang ini duplikat winning ads. Makanya teman-teman bisa lihat di sini kalau misalkan hari ini adalah berdasarkan dari duplikat ads sebelumnya. Jadi teman-teman harus menduplikasi terus tapi banyakin campaign gitu ya. Banyakin campaignnya, dan juga teman-teman banyakin campaignnya, dan juga jangan terlalu banyak ad groupnya. Nah, makanya seperti ini. Jadi dari sekiranya ad groupnya namanya seperti ini ya. Jadi ini hasil duplikasi dari yang winning konten ya. Mungkin itu aja, teman-teman bisa coba, nanti kita bisa diskusikan di grup lebih lanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.